ya, ini adalah persen. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan kata-kata persen. Biasanya ini kalau teman-teman belanja, ada diskon, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini pasti kita mendengar yang namanya persen. Nah, lambang dari persen ini adalah ini ya teman-teman. Nah, pasti udah nggak asing lagi ya. Nah, ada 0 di atas, ada 0 di bawah ya. Itu adalah ciri dari lambang persen. Nah, contohnya di sini Ibu ada 8, ada lambang persennya, dan ini dibacanya adalah 8%. Dibacanya apa? 8%. Dan bentuk lainnya adalah 8% itu adalah 8/100 maksudnya. Jadi sama saja ya antara 8% dan 8/100 ya. Nah, kemudian yang di bawah juga Ibu ada 20%. Nah, ini 20% itu bisa ditulis juga dalam bentuk pecahan biasa menjadi 20/100 ya. Jadi persen itu per 100 maksudnya ya. Nah, kemudian dari 20/100 ini sebenarnya bisa kita sederhanakan kembali bentuk pecahan biasanya. Masing-masing harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, di sini Ibu bagi dengan angka 20 ya, langsung besar. Nah, di sini 20/100, pembilangnya kita bagi 20, berarti hasilnya 1, kemudian penyebutnya 100 dibagi 20, hasilnya adalah 5. Maka 20%, 20/100, dan 1/5 ini memiliki nilai yang sama. Ini yang berbeda itu hanya bentuknya saja. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, dan dari persen menjadi pecahan biasa ya. Nah, yang pertama kita akan mengubah dulu dari pecahan biasa menjadi persen. Nah, di sini Ibu mempunyai dua cara, ada cara pertama, ada cara yang kedua. Cara pertama adalah, nah kita ketahui tadi ya, persen itu adalah harus per 100. Kalau desimal itu kan boleh per 10, per 100 atau per 1000. Tapi kalau persen itu harus per 100. Maka teman-teman harus mengubah teman-teman harus mengubah penyebutnya menjadi angka 100 ya. Nah, di sini Ibu di pertama ada 1/2. Nah, ini kita harus ubah dulu 2 ini menjadi 100. Caranya adalah berarti 100 dibagi 2. Hasilnya adalah 50 ya. Nah, jadi 2 dikali 50 itu sama dengan berapa? 100. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, karena penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka 50. Nah, berarti 1 dikali 50 hasilnya adalah 50. Nah, 50/100 kalau didesimalkan tadi berarti 0,50 ya. Tapi kalau persen kita cukup dengan menuliskan 50% ya, karena per 100 itu berarti 50%. Nah, kemudian cara yang kedua, teman-teman tidak perlu untuk mengubahnya ke dalam angka 100, tapi langsung saja teman-teman bisa mengkalikannya. Berarti langsung saja, jadi 1/2 dikalikan dengan 100%. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk perkalian insya Allah Bu Fitri yakin teman-teman sudah mengetahui caranya ya. Kita kalikan pembilang sama pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, di sini karena dia kosong 100%-nya, kita anggap di sini adalah per 1 ya teman-teman. Kalau tidak ada bilangan lagi, nah berarti 1 dikali 100% adalah 100%. Kemudian 2 dikalikan 1 adalah 2. Maka 100 dibagi 2 itu adalah 50%. Jangan lupa persennya tetap, karena dia tidak dibagi dengan persen lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mengubah persen dari pecahan biasa, di sini Ibu ada 2 soal. Yang pertama ada 25%. Nah, 25% ini bisa kita tulis dengan 25/100. Seperti ini ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman cukup dengan menyederhanakannya. Menyederhanakan itu berarti membagi penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Nah, kita bagi dengan angka 25 ya. Kita bagi dengan angka 25. Berarti 25 dibagi 25 adalah hasilnya 1. Dan 100 dibagi 25 itu hasilnya adalah 4. Nah, maka hasilnya adalah 1/4 ya. Untuk yang nomor 2 ini ada 72%, maka bisa kita tulis
menjadi 72, mohon maaf, per 100. Nah, kita perkecil atau kita sederhanakan. Coba kita membaginya dengan angka 2 ya teman-teman. 72 dibagi 2, kemudian 100 juga dibagi dengan angka 2. 72 dibagi 2 hasilnya adalah, ada yang tahu? Nah, hasilnya adalah 36 ya. Nah, kemudian per 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Nah, sebenarnya ini bisa diperkecil lagi ya sama teman-teman. Boleh kita bagi menjadi 2 lagi. Coba. Berarti 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Dibagi 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Nah, sampai sini ini sudah bentuk paling sederhana ya. Maka ini sudah hasilnya. Itulah cara mengubah dari pecahan biasa ke persen dan persen kepada pecahan biasa. Mudah ya teman-teman. Alhamdulillah ya, kita sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Kalau kita lihat kembali, kita melihat tadi kita sudah mempelajari pecahan campuran, kemudian pecahan desimal dan persen. Ternyata ketiga bentuk ini dia berasal dari pecahan biasa. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan langsung kepada Bu Fitri ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.